Halo teman-teman, salam bahagia bagi kalian semua. Jumpa lagi bersama Green Candle. Bagi teman-teman pengunjung baru channel YouTube Green Candle, dimohon supportnya dengan klik subscribe, aktifkan notifikasi belnya agar tidak ketinggalan video terupdate dari kita. Nah, di video kali ini saya akan membahas ShapeMoon Protocol. Nah, teman-teman pasti bertanya, kenapa di setiap konten saya selalu ada ShapeMoon? Entah kenapa di pikiran saya, project ini akan menjadi sangat terkenal ya teman-teman. Bagaimana kok bisa saya tahu? Nah, ayo kita analisa sekarang. Di samping itu juga ada tweetan 22 jam yang lalu. Dia nge-tweet yang mana CZ Binance bank menolak bekerja sama dengan kripto. Sama artinya bookstore atau majalah menolak bekerja dengan internet. Kan tidak sense sekali ya, internet itu sangat digunakan sekarang. Nah, adapun yang nge-retweet yang mana namanya Habibi, Binance refusing ShapeMoon. Ini kan, Binance menolak untuk mendaftarkan ShapeMoon di aplikasinya. Sama artinya dengan basketball menolak Michael Jordan untuk sign atau bergabung di salah satu timnya. Nah, Michael Jordan ini kan NBA terbaik. Nah, itulah salah satu tweetnya Joey Brown ini yang mana sudah di-like 2,4K orang. Nah, di sini juga salah satu contoh lagi, Ben Philip yang mana sudah centang biru juga. Followernya sampai 700 ya, 700 ribu follower. Nah, di sini dia nge-tweet per 17 jam yang lalu, dia nge-tag Elon Musk. Lihat kan Elon Musk. ShapeMoon. Nah, itu salah satu. Itu salah satu ya. Itu salah satu. Jadi, nggak hanya ini saja, bahwa halnya saya selalu mengaitkan ShapeMoon ini the next Doge. The next Doge. Saya akan buktikan lagi. Tidak hanya itu ya teman-teman. Di sini pun Ben Philip ini tidak hanya invest di ShapeMoon, tapi juga Dogecoin. Nah, ini juga Elliot Gills sudah centang biru. 200k follower. Nah, lihat tweetannya teman-teman. Happy birthday to ShapeMoon. Menggunakan baju ShapeMoon, berlambangkan Shape. Nah, dan ada masih banyak lagi ya teman-teman yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Nah, ini sedikit kalau teman-teman mau mencari info terlebih lanjut tentang ShapeMoon itu, tinggal following ShapeMoon adminnya di Twitternya ya, tinggal follow. Di sini dia sudah mempunyai 600k follower. Nah, ini sekilas tentang basis scan-nya, yang mana ShapeMoon token di basis scan. Ini supply-nya 1000 triliun, 1000 kuadriliun maksud saya, yang sudah di-burn setengahnya. Hampir 450 triliun ya, sudah di-burn. Di sini, holdernya sudah mau menyentuh 1.800.000. 1.800.000, yang mana kalau dilihat dari grafiknya, makin meningkat. Nah, juga transfernya hampir 5.500.000. Nah, kalau kita buka di holdernya, holder ShapeMoon itu, 41 pemegang dari semua tokennya, ini masih valid ya, tidak ada kontrak address-nya. Yang artinya, ini masih belum terbuka, atau sebagai liquidity pool-nya, kalau saya nggak salah. Nanti teman-teman bisa komen di bawah ya. Nah, di sini juga kepemilikan 2,8 ada pada smart contract yang ini. Ya, wallet orang ini. Nah, ketiga, keempat juga ada ya, semua ada. Yang mana kepemilikan keduanya memiliki
28 triliun. 28 triliun, 100 M, nah, dan sebagainya. Nah, teman-teman termasuk yang di mana? Dan urutan keberapa? Bisa komentar juga di bawah ya teman-teman. Apakah teman-teman memiliki lebih dari miliar atau bahkan triliun dari Seedmoon token itu? Bisa komentar di bawah. Saya sih hanya punya jutaan saja ya. Nah, ini sedikit tentang BSC scan-nya. Nah, hal yang menjadi pertanyaan banyak orang kalau kita buka di web.finance, yang mana kalau kita melakukan transaksi pembelian atau penjualan, di sini dinotis oleh pihak Seedmoon itu sendiri. Setahu saya baru Seedmoon saja ya, kalau melakukan pembelian ada aturannya, yaitu slippage tolerance harus 12 atau lebih. 12% atau lebih. Yang mana kalau kita melakukan pembelian 1M, ini terpotong sampai 100 jutaan ya. 100 jutaan untuk membayar fee-nya. Di sini juga ada fee lain di samping slippage tolerance dan BNB, yang mana 5% fee itu dibagikan ke holdernya, dan 5%-nya untuk liquidity pool-nya. Nah, ini pasti jadi alasan bagi teman-teman untuk tidak mengoleksi koin ini karena fee-nya lumayan besar. Nah, semoga saja sih ada jawaban nanti dari pihak developernya. Kenapa harus ada fee seperti ini? Nah, ini merupakan salah satu hard news-nya ya. Kalau kita search di YouTube, Seedmoon, banyak sekali ya teman-teman yang mempromosikan Seedmoon ini. Nih, kalau kita scroll ke bawah tuh teman-teman. Ini banyak sekali. Yang mana view-nya banyak-banyak sekali ya, ini lihat. View sampai 22k. Nah, ini juga ya teman-teman. Ini saya sudah dari dulu mengikutinya. Dan orang ini selalu nge-tweet masalah Doge saja. Doge tidak pernah dalam satu kontennya, tidak pernah membahas yang lainnya. Pasti ada selalu Doge-nya. Nah, sekarang dia sudah beralih ke Seedmoon. Bukan beralih sih teman-teman, dia tetap giniin Doge. Tapi di setiap kontennya sudah ada terselip Seedmoon-nya di sana. Apakah artinya itu teman-teman? Ini bisa teman-teman follow ya. Kalau teman-teman memang penggemar Doge atau penggemar Seedmoon, namanya Absol. Nah, di sini di kontennya dia berbahasa Inggris. Nah, ini ya yang kedua saya choose sebagai Papa Seedmoon yang dulunya Doge. Di setiap kontennya hanya Doge, dan sekarang beralih ke Seedmoon. Bukan beralih sih teman-teman, dia juga masih ngomongin Doge ya. Ada Seedmoon, selalu ada Seedmoon. Jadi para pengikutnya atau subscribernya pasti invest juga di Seedmoon-nya. Soalnya papanya saja invest di Seedmoon, masa sih subscribernya tidak? Itu sih logikanya. Nah, ini dia teman-teman. Dia sudah memiliki 193.000 subscriber. Yang mana kemarin juga dia diundang di acara TV dan salah satu YouTuber seperti Bitboy mengundang dia karena di akun YouTube-nya dia selalu bahas Doge saja dan juga Seedmoon yang sekarang. Nah, pertanyaan saya, akankah Seedmoon bisa se-hype Doge? Semua bisa saja terjadi ya. Salah satunya ini baru beberapa bulan membuat channel YouTube sudah memiliki 200k subscriber. Jadi kalau kita memang yakin dengan proyek itu, pasti akan maju. Nah, ini juga sedikit tentang pola grafiknya ya teman-teman. Nah,
per saya buat video ini harganya di kisaran ini. Ini dia harganya, harga dolarnya. Nolnya 5, ya nolnya 5,992. Yang mana dia mengalami kenaikan harga 13,45% naik. Jadi sudah hampir close sekali ya menuju Rp1. Hampir close menuju Rp1. Jadi teman-teman yang mau mengoleksi bisa melakukan pembelian. Tapi saran saya sih belinya sedikit-sedikit saja ya. Dikala turun beli, dikala turun beli caranya. Nah, sekali lagi saya bukan penasehat finansial Anda, lakukan analisa terlebih dahulu sebelum melakukan keputusan. Di sini saya hanya memberi informasi. Nah, SipMoon ini sempat di harga nolnya 4 ya, 0,0000014. Nah, ini menjadi all time high sebelumnya di tanggal 21 April. Nah, akankah Mei ini dia nembus all time high-nya? Kita lihat saja ya. Harapan saya sih dia seperti Doge. Doge juga dulu harganya kisaran seperti ini pas awal launchingnya. Tapi karena sekarang di tahun bull run-nya cryptocurrency, mudah-mudahan semua bisa terjadi ya. Nah, itu dulu pembahasan saya tentang SipMoon hari ini. Saya akan membahas sedikit untuk malam ini juga akan ada IDO di Binance Smart Chain, Binance Pad lah bisa dibilang. Yang mana kita bisa beli token itu di Trust Wallet. Nah, penasaran kan teman-teman? Kenapa sih yang akan IDO untuk hari ini? Nah, ini tanggal 9 Mei, yaitu token FOC. Bisa di Trust Wallet kita melakukan pembelian lewat PancakeSwap. Nah, ini dia tokennya, teman-teman. The Force Trade. Goalnya 300 ya, $300 yang akan di Binance. Ini IDO yang akan coming. Juga ada tanggal 10 Polka Starter, tanggal 11 Polka Starter, tanggal 15 West Starter Paid Network. Saya sih interestingnya di BSCPad aja ya, di Binance Smart Chain. Yang lain ini saya abaikan saja. Tidak tahu teman-teman, bisa kok melakukan pembelian di Polka Starter atau yang lainnya. Nah teman-teman, itu dulu untuk video saya kali ini. Kalau memang video ini mengedukasi bagi teman-teman, jangan lupa like-nya ya teman-teman. Komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi belnya agar tidak ketinggalan video-video kita yang terupdate atau terbarunya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.